Gimana kabar kalian hari ini? Karena yakin luar biasa ya, karena kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, sekarang teman-teman boleh sediakan Alkitab dan juga buku catatannya ya. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Dan jangan lupa juga ajak teman-teman kalian untuk ikut ibadah hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa dulu nih. Karena akan mimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami masih boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Sekalipun via online, kami percaya penyertaan Tuhan tetap sama dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati. Shalom Voltager, mari bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Memuji namamu, ku bermasmur bagimu.
ku lelah tak berdaya, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekarang
berikan sikap terbaikku menyembah Dia, memuji Dia. Sebab tiada yang lain. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Agungkan nama-Nya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Agungkan nama-Nya. Katakan haleluya. Haleluya. Besar kuasa-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain. Yes Lord, hanya Kau satu-satunya. Mari kita mengangkat tangannya, kita katakan haleluya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi mari kita sama-sama katakan. Ku sembah. Mari anak-anak angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan. Sembah Dia Allah yang perkasa. Sembah Dia Allah yang hidup. Sembah Dia Allah yang dahsyat. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, tidak pernah henti-hentinya kami terus meninggikan Engkau di dalam kehidupan kami. Karena hanya satu pribadi yang layak kami tinggikan, yang layak kami puji, yang layak kami agungkan, hanya Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, hari ini kami masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah sekalipun secara online. Tapi kami percaya Tuhan juga akan kerjakan sesuatu di hati kami pada hari ini. Bahkan Tuhan akan mengerjakan pemulihan terjadi. Pemulihan akan terjadi di keluarga-keluarga setiap anak-anak ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Voltagers. Tuhan Yesus baik sekali ya. Karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sungguh ini adalah kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa dapatkan. Tapi kalau teman-teman hari ini bisa dapat kesempatan ini, waktu ini, jangan sia-siakan. Jangan lewatkan waktu ini. Kalau perlu sekarang ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ambil waktu untuk tenang, duduk diam. Ya, walaupun mungkin teman-teman ada yang merasa aduh bosan terus ibadah online, gak bisa berinteraksi dengan kakaknya. Gak apa-apa, ambil waktu ini untuk duduk tenang, diam, siapkan Alkitabmu, siapkan catatanmu supaya hati kita itu bisa mudah diajar oleh Tuhan. Tapi kalau kita sibuk dengan yang lain, sambil kita balas chat, sambil nonton, sambil makan, sambil tidur-tiduran, firman Tuhan itu akan sangat susah untuk kita, untuk masuk dalam hati kita. Akan sangat susah Tuhan mengajarkan kita kalau kita sibuk dengan hal-hal yang lain. Tapi kalau kita ambil waktu untuk tenang, 30 menit ke depan ini, dengarkan firman Tuhan, kita akan sangat mudah mengerti apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Oke teman-teman Voltage, hari ini Kak Chan akan membawakan firman Tuhan, temanya Loving Friends, Love Your Friends. Ya, setiap kita kan pasti punya teman-teman. Tapi teman-teman kita perlu tahu, di dalam hidup kita ini, kita memang punya teman. Ya, semuanya pasti punya teman, punya sahabat, punya teman baik. Atau mungkin teman biasa aja yang tidak terlalu dekat, tapi tetapnya namanya teman ya teman. Ya, teman sekolah, teman gereja, teman les, teman CG. Tetapi ingat teman-teman, di satu sisi kita punya teman, di satu sisi yang lain kita punya keluarga. Dan di antara kedua ini kita sama-sama perlu, kita perlu teman, ya kan? Tetapi kita juga perlu keluarga. Dan kakak mau sampaikan, keluarga yang paling penting. Di antara keluarga dan teman, kalau teman-teman nanya, Kak yang mana paling penting? Yang mana yang saya harus utamakan? Kakak mau katakan, yang harus kita utamakan, yang paling penting itu adalah keluarga. Karena ketika kita pertama kali lahir ke dalam dunia, ketika kita masih bayi, kita mungkin gak tahu apa-apa, belum tahu apa-apa ya. Kalau masih bayi mungkin ada yang lupa, saya ini bayi itu mukanya seperti apa. Ya kalau mungkin papa mamanya ada foto, mungkin kita bisa lihat, oh wajahnya kita seperti ini. Oh waktu kecil kita dipeluk erat-erat. Oh waktu kecil saya ketika lahir ke dalam dunia saya nangis, saya putih, saya ternyata lucu ya, imut ya. Itu kalau ada dokumentasinya. Nah tapi teman-teman ketika kita lahir ke dalam dunia ya, yang paling pertama kita rasakan pelukan yang paling hangat. Yang paling pertama kita rasakan pelukan yang penuh cinta. Pelukan yang penuh kasih sayang itu pelukan dari orang tua. Pertama kali kita merasakan cinta dan kasih sayang itu dari orang tua. Makanya kenapa itu keluarga jauh lebih penting daripada teman kita. Ada hal-hal di dalam kehidupan ini teman-teman yang kita perlu diskusikan sama orang tua, yang perlu kita diskusikan atau tanyakan kepada orang tua. Bukan berarti kita nggak boleh cerita sama teman kita. Boleh, nggak ada yang larang kalau teman-teman mau cerita sama teman-temannya kalian semuanya. Tetapi ingat satu hal yang paling penting, keadaanmu, seutuhnya keadaanmu. Kamu lagi alami apa yang kamu lagi khawatirkan, apa yang menjadi ketakutanmu. Kamu sedang dekat sama siapa nantinya ya, bukan sekarang waktunya. Mungkin nanti ketika kalian besar nanti, sudah dewasa, sudah waktunya untuk membangun hubungan yang lebih serius, yaitu pacaran dengan orang lain, dengan seseorang. Ya, ketika kita mau membangun hubungan sama seseorang dengan lebih serius, itu perlu kita ngomong sama orang tua. Orang tua harus yang paling tahu keadaan kita. Bukan orang lain yang harus paling tahu keadaan kita. Tidak, tetapi keluarga kita harus yang paling tahu keadaan kita. Seringkali teman-teman, orang-orang itu terbalik.
Orang tuanya di rumah nggak tahu anaknya sedang alami apa. Anaknya punya ketakutan seperti apa. Anaknya sedih karena apa. Terkadang orang tua nggak tahu. Tapi yang lebih tahu temannya. Nah, hari ini Kak Chan mau mengajarkan kita semua. Kita sama-sama belajar. Yang harus paling tahu keadaan kita selain Tuhan yaitu keluarga, orang tua. Aduh Kak, saya takut cerita sama orang tua. Nanti orang tua saya marah. Nanti orang tua saya kasih nasihat lagi lah. Nanti orang tua larang ini, larang itu. Whatever, apapun itu keputusan orang tua. Mau orang tua marah, mau orang tua nasehatin, mau orang tua tegur kita. Mau orang tua nanti larang kita lakukan mungkin hal-hal yang tidak baik. Terserah apapun keputusan orang tua. Orang tua tetap punya hak untuk tahu seluruh kehidupan kita. Kita lagi alami apa. Kalau hal-hal yang fun, kita mungkin bisa habiskan sama teman-teman kita. Mungkin contohnya main game atau lakukan hobi bersama-sama sama teman-teman kita. It's okay. Tetapi bukan berarti juga kita tidak bisa having fun sama keluarga kita. Mungkin kita bisa ajak papa mama kita untuk nonton bersama. Mungkin kita bisa ajak papa kita, Pak coba ini game ini seru loh, kita main bareng. Itu kan jauh lebih enak. Gak harus kok selalu urusan yang serius ya. Kalau ada masalah baru kita cari keluarga. Gak harus kok. Terkadang kalau kita mau having fun, mau jalan-jalan, mau main game, mau bercanda, mau nonton. Terkadang kita juga bisa lakukan itu sama keluarga. Jadi ingat ya, yang perlu tahu kita seutuhnya ya, hidup kita seperti apa, kita lagi alami apa, itu harusnya keluarga kita. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu malu cerita sama keluarga kita. Kak Chan pun juga alami yang demikian. Ketika Kak Chan cerita ya sedikit, ketika Kak Chan lagi disakitin sama seseorang, Kak Chan cerita sama mamanya Kak Chan tidak malu untuk menangis di depannya. Karena di depan keluarga Kak Chan bisa jadi apa adanya. Di depan keluarga kita tidak perlu malu kita jadi apa adanya. Karena ketika kita jadi apa adanya, keluarga gak pernah menolak kita. Tapi kalau kita jadi apa adanya di teman-teman kita, ya teman-teman kita mungkin bisa menolak kita. Akhirnya menjauh kita, ternyata aslinya kayak gini ya, dijauhin. Ya, tapi kalau sama keluarga, kita ketunjukkan aslinya kita seperti apa. Kita marah seperti apa, kita sedih seperti apa, kita menangis seperti apa. Ya, kita tertawa seperti apa, bahkan ketika kita tidur seperti apa, kita makan seperti apa. Kita jadi apa adanya, keluarga tidak pernah membuang kita. Keluarga tidak pernah menolak kita. Wih, ternyata aslimu kayak gitu ya, kamu bukan anakku. Gak ada orang tua seperti itu. Gak ada keluarga yang seperti itu. Tapi kalau di lingkungan pertemanan, teman-teman mungkin masih bisa menolak kita. Makanya gak heran terkadang ada orang gak bisa jadi apa adanya di lingkungan pertemanannya. Tapi satu tempat yang bisa kita jadi apa adanya, yaitu di dalam rumah, di dalam keluarga kita. Selain di hadirat Tuhan ya, kalau kita menyembah Tuhan, kita bisa jadi apa adanya, nangis, cerita sama Tuhan. Yang kedua, yaitu keluarga, di dalam rumah. Ya, ada berkat yang indah, ada berkat yang besar yang Tuhan taruh di dalam keluarga. Berkat yang paling besar yang Tuhan taruh di dalam dunia ini adalah di dalam hidup kita adalah Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup. Kita diizinkan untuk hidup di dalam dunia. Dan ketika kita diizinkan untuk hidup di dalam dunia, tempat di mana yang pertama kali Tuhan taruh? Apakah di rumah teman kita? Apakah di keluarga teman kita? Enggak. Di keluargamu yang Tuhan pertama kali taruh. Di keluargamu yang Tuhan pertama kali taruh. Ya, ketika Tuhan memberikan berkat di dalam dunia, selain kehidupan, yang kedua adalah keluarga. That's why kita gak bisa ganti keluarga kita dengan siapapun juga. Gak peduli sedekat apapun kamu sama temenmu. Gak peduli sahabatmu itu sebaik apapun. Ya aduh Kak, sahabatku itu sangat baik sekali. Bahkan maybe ya, mungkin kalian bisa berkata, bahkan sahabatku itu jauh lebih baik daripada keluargaku, daripada adikku di rumah, daripada kakakku di rumah. Temanku jauh lebih baik, sahabatku jauh lebih baik. Tidak peduli mau sahabatmu sebaik apapun, sepeduli apapun dengan dirimu, ya, tetap mereka tidak bisa menggantikan keluarga di dalam hidupmu.
Walaupun mungkin keluargamu tidak seideal orang lain, tidak seideal mungkin yang kita nonton di film-film, drama-drama kayak gitu, wah harmonis sekali ya. Walaupun mungkin keluarga kita nggak baik kayak gitu ya, mungkin keluarga kita sering bertengkar, nggak peduli seberapa buruk keadaan keluargamu dan seberapa baik keadaan lingkungan pertemananmu, tetap temanmu itu nggak bisa menggantikan keluargamu. Teman-teman harus ngerti dulu ini. Jangan sampai kita itu tertukar. Jangan sampai kita itu jadi lebih dekat sama teman kita, sementara sama keluarga kita jauh. Kita lebih sering meluangkan waktu sama teman kita, sementara keluarga kita jauh. Satu rumah tapi rasanya seperti jauh. Tapi puji Tuhan hari ini semuanya serba online. Kalian jadinya di rumah saja, menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Tapi andaikan kalau nggak online, kembali semuanya offline sibuk. Mungkin kalian habis pulang sekolah, habis pulang les, sudah taruh tas, makan, langsung lanjut tidur. Bangun tidur, les, atau mungkin belajar. Habis itu sudah main game, tidur. Gak ada waktu untuk ngomong sama keluarga. Gak ada waktu untuk ngomong sama papa mama. Kak Chan selalu usahakan, biasakan. Kalau Kak Chan pulang kerja, Kak Chan luangkan waktu untuk ngobrol sama mama. Kecuali benar-benar Kak Chan sudah capek. Tapi kalaupun capek, malamnya Kak Chan sempatkan ngobrol. Kak Chan cari bahan untuk Kak Chan bisa ngobrol sama mama. Karena saat ini Kak Chan cuma punya mama, gak punya papa lagi. Nah itu dia teman-teman. Mungkin ada yang berpikir, Kak bagaimana kalau keluargaku itu, papa mamaku itu orangnya pendiam. Ya, orangnya pendiam. Terus saya harus berkomunikasi seperti apa kalau andaikan orang tuaku pendiam? Kita harus menjadi anak yang komunikatif. Harus menjadi anak yang aktif. Sekalipun nih ya, sekalipun. Kalau teman-teman juga ada yang pendiam, gak suka banyak bicara. Tapi tetap kita sebagai anak harus inisiatif untuk menjadi anak yang aktif dalam berkomunikasi. Kak Chan juga tipe pendiam. Gak suka banyak bicara. Tapi Kak Chan sengaja untuk cerita sama mama. Apa yang Kak Chan mungkin kerjakan di kantor, apa yang Kak Chan alami. Ya, apa yang Kak Chan sedang pikirkan, kayak gitu. Kak Chan cerita. Sebelum Kak Chan kesini, sebelum Kak Chan melayani ini khotbah, Kak Chan ada sempat ngobrol sama mamanya Kak Chan. Kak Chan beritahu apa impiannya Kak Chan untuk ke depan, 2 tahun ke depan. Kak Chan cerita. Ya, sekalipun mungkin mamanya Kak Chan gak terlalu banyak respon, pendiam. Tapi tetap kita sebagai anak harus inisiatif, harus aktif untuk membangun komunikasi di dalam keluarga. Ya, kita belajar ya dari salah satu kisah di Alkitab tentang raja. Kita buka 1 Raja-Raja pasal 12, teman-teman bisa buka 1 Raja-Raja pasal 12. Kak Chan akan baca 1 Raja-Raja pasal 12, berkata demikian ayat yang pertama. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem. Sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Jadi Rehabeam ini anaknya Raja Salomo. Ketika Salomo sudah meninggal, anaknya naik menggantikan papanya. Lalu di ayat yang kedua, segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu dia masih ada di Mesir. Sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipukulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Jadi jemaah Israel itu datang kepada Raja Rehabeam, benar ya, Raja Rehabeam, ya, Raja Rehabeam meminta diringankan pekerjaannya ya, meminta diringankan tanggungannya ya yang diberikan oleh ayahnya yaitu Raja Salomo kepada Israel kayak gitu ya. Jadi mereka datang untuk meminta keringanan kepada Raja Rehabeam. Ya, kakak akan lanjut. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku, lalu pergilah rakyat itu. Karena Raja Rehabeam itu harus diskusi dulu ya. Jadi dia nggak langsung kasih keputusan. Lalu di ayat 6. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo, ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu
untuk menjawab rakyat ini. Mereka berkata, jadi para tua-tua itu menjawab Raja Rehabeam, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Lanjut, tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Jadi para tua-tua itu menasihatkan Rehabeam ya. Para tua-tua itu artinya orang-orang tua ya, yang sudah senior, yang selama Salomo hidup, para tua-tua itu yang senior itu mendampingi Salomo. Jadi pastinya kan sudah banyak pengalaman yang sudah dilewati bersama Raja Salomo kayak gitu ya kan. Tetapi yang terjadi adalah Rehabeam, dia mengabaikan nasihat para tua-tua itu. Kita lanjut di ayat 8, tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Jadi Raja Rehabeam dia menolak nasihat para tua yang sudah senior, yang sudah lebih banyak pengalaman. Dia minta lagi nasihat kepada temannya yang sebaya dengan dia. Ya, yang mungkin belum banyak pengalaman menjadi raja seperti apa. Yang mungkin belum banyak pengalaman mengatasi masalah seperti apa. Makanya kenapa terkadang kita perlu cerita sama orang tua keadaan kita. Bukan sama teman kita, karena orang tua itu sudah banyak pengalamannya. Sudah tahu banyak hal daripada teman-teman kita. Kita lanjut ya. Ayat yang ke-9. Katanya kepada mereka, jadi yang teman-teman sebayanya Raja Rehabeam berkata seperti ini. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu? Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, dengarkan nasihatnya ya. Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Lihat perbedaan nasihatnya ya. Para tua-tua itu mewakilkan papanya Raja Salomo. Ya kan, karena sudah banyak pengalaman mendampingi Raja Salomo selama memimpin. Pasti sudah banyak masalah yang terjadi. Pasti juga banyak masalah yang mereka sudah selesaikan. Lihat perbandingannya ketika dia minta nasihat kepada para tua-tua. Ketika para tua-tua itu memberikan nasihat, para tua-tua ini berkata, ringankan aja beban mereka. Maka mereka akan menjadi hambamu sepenuh waktu. Ya, benar ya, akan menjadi hambamu sepanjang waktu. Tetapi nasihat para muda-muda yang teman sebayanya Raja Rehabeam beda banget pendapatnya, beda banget nasihatnya. Malah dikatakan tambahkan lagi tanggungan mereka, tambahkan lagi kalau papanya, kalau Salomo cambuk dengan, kalau Salomo menghajar kamu dengan cambuk, aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Malah ditambah lagi tanggungannya, ditambah lagi kalau Salomo menghajar mereka dengan cambuk, Raja Rehabeam disuruh lagi untuk cambuk ditambah lagi berduri. Ya, lihat betapa bedanya. Kalau yang para muda-muda ini dia asal ngomong aja. Dan yang terjadi kalau teman-teman baca sampai akhir, bangsa Israel itu akhirnya memberontak kepada Raja Rehabeam. Andaikan aja kalau dia dengarkan nasihat para tua-tua, ya mungkin bangsa Israel itu tidak akan memberontak kepada Raja Rehabeam, akan menjadi hambanya. Tapi yang terjadi adalah Raja Rehabeam lebih memilih nasihat teman sebayanya. Seringkali teman-teman, kadang kita seperti itu. Kita merasa, kenapa sih saya gak mau dengarkan? Kenapa sih saya abaikan nasihat orang tua saya? Kita merasa karena nasihat orang tua kita itu terlalu kolot. Nasihat orang tua kita itu sepertinya sepertinya itu tidak sesuai dengan keadaanku sekarang. Contoh, ya mungkin kita cerita sama papa mama kita, Pak, tadi di sekolah saya itu dimusuhin sama teman, saya itu difitnah, dituduh ambil pulpennya, padahal saya nggak ambil. Lalu saya dimusuhi sama teman-temanku yang lain, karena mereka juga mengira saya ambil pulpennya. Ya, terus kita tanya lagi sama papa mamanya kita, apa yang harus saya lakukan, Pak?
papanya kita mungkin berkata demikian, kamu tenang aja. Kalau kamu nggak salah, ya udah kamu tenang aja, nggak usah dilawan. Tetap mengasihi mereka, tetap baik aja sama mereka, jangan jauhin mereka. Kalau mereka jauhin kamu ya sudah, nggak apa-apa, tetap kamu baik sama mereka. Nah, kita merasa, aduh, papaku ini membela ini temanku. Nggak enak ini Pak, ya saya sudah difitnah, saya sudah dituduh yang tidak-tidak Pak, rasanya nggak enak. Saya kalau nggak lawan, mereka mungkin mengira saya ini benar-benar salah, kayak gitu. Kita mungkin merasa seperti itu ya. Nah, terus kita cerita sama teman kita, mungkin sahabat kita. Apa ya yang harus saya lakukan? Sahabat kita mungkin bilang seperti ini. Ya udah, kamu lawan aja. Kamu buktikan kalau memang kamu nggak salah. Langsung aja marahin. Kamu tahu nggak? Saya ini nggak salah. Saya ini nggak ambil pulpenmu. Kenapa kamu tuduh-tuduh saya? Mungkin sahabat kita mungkin nasihati seperti itu. Lihat perbedaannya. Satu sisi papanya kita berkata, sudah kamu tenang aja, kalau kamu gak salah diam aja. Satu sisi teman kita berkata, ini contoh ya teman-teman ya. Satu sisi teman-teman kita berkata, sahabat kita berkata, lawan aja. Toh kamu gak salah, buktikan aja kalau kamu ini gak salah. Kalau perlu pukul aja kalau dia tetap menuduhmu. Kita merasa nasihat papa kita, kayaknya aduh gak enak. Ikuti nasihatnya papa. Kayaknya saya harus ikuti nasihatnya sahabatku. Kalau saya diam saja, mereka semakin menjadi-jadi. Kalau saya diam saja Pak, mereka semakin menuduh saya. Mungkin kita merasa seperti itu. Dan kita lakukan nasihat sahabat kita. Yang terjadi adalah kita bakal dijauhin, tambah dijauhin oleh teman-teman kita. Karena kita kasar. Coba andaikan kalau kita dengarkan papa mama kita. Ya kita tetap tenang, diam saja, kita perlakukan teman kita baik. Sekalipun kita mungkin disakiti, diperlakukan tidak baik, kita tetap tenang aja. Nanti lama-kelamaan mereka juga bisa sadar. Ternyata dia gak salah. Kayak gitu. Bisa lihat perbedaannya teman-teman ya. Jadi ketika papa mama menasehati kita jangan langsung buru-buru menolak nasihat. Aduh saya gak mau dengar, nasihat papa mama itu terlalu kolot. Saya susah untuk jalani nasihat papa mama. Kita cari nasihatnya seolah-olah mendukung kita, tapi sebenarnya menjerumuskan kita loh. Apa yang tidak enak kita dengar, ya kan? Tidak enak kita dengar, itu belum tentu membuat kita hancur. Tapi apa yang kita suka dengar, itu bisa membuat kita hancur loh teman-teman. Mungkin nasihat papa mama gak enak kita dengar, kayaknya gak setuju kayak gitu. Rasanya mau marah, rasanya mau, aduh papa mama gak ngerti saya, papa mama gak ngerti keadaanku. Kita gak enak dengar. Tetapi nasihat yang kita rasa itu tidak enak didengar, itu akan menyelamatkanmu loh. Kayak ini Raja Rehabeam. Wih enak-enak banget mereka dikurangin. Ya mungkin seperti itu ya. Papaku kasih tanggungan seperti ini, masa saya kurangin? Harus ditambah dong. Rasanya gak enak begitu di telinga. Kayak gitu. Tapi sahabat kita punya nasihat enak banget didengar. Tapi sebenarnya menjerumuskan kita. Ya, jadi jangan kita cepat-cepat menolak nasihat papa mama. Apalagi kita sampai gak mau cerita lagi sama papa mama. Karena pasti nasihatnya ya mengasihi lagi, jangan dibantah, jangan dilawan. Pasti nasihatnya gitu-gitu aja kak. Terserah apapun nasihatnya, apapun tegurannya, tetap orang tuamu punya hak untuk mengetahui hidupmu. Apa yang kamu alami, apa yang menjadi pikiranmu, apa yang menjadi ketakutanmu, apa yang menjadi kekhawatiranmu di dalam hidupmu. Tetap orang tuamu harus tahu apapun yang terjadi di dalam hidupmu, bukan temanmu. Ingat ya sekali lagi, jangan sampai kita salah meminta nasihat ya. Kalau memang ada masalah serius ya, intinya kayak gini loh teman-teman, apapun masalahnya ceritalah sama orang tuamu. Orang tuamu perlu tahu ya. Walaupun mungkin ya keadaan keluarga kita itu tidak enak kayak gitu ya. Keluarga kita itu rasanya tidak harmonis, tidak baik. Apapun keadaan keluarga kita nggak boleh lari dari keluarga kita. Apalagi kita sampai menjauh dari keluarga kita. Apapun keadaan keluarga kita nggak boleh lari dari keluarga kita dan sampai akhirnya kita lebih pilih teman kita. Ingat sekali lagi ya, temanmu itu tidak bisa menggantikan keluargamu. Temanmu gak selamanya sama kamu, ada batasannya. Temanmu juga punya keluarga.
gak bisa selamanya terus menemanimu. Tapi keluargamu akan selalu ada untukmu. Kak Chan punya adiknya Kak Chan itu di luar kota, dia kerja di luar kota di Bali. Adiknya Kak Chan dengan Kak Chan itu sebenarnya gak terlalu dekat. Apalagi sudah di Bali kayak gitu, dulu kita sering bertengkar. Dulu kita sering berantem kayak gitu ya. Ketika dia pindah ke Bali jadinya agak ada jarak kayak gitu. Tapi sejak pandemi, sejak corona, Kak Chan yang inisiatif nanya, kabarmu gimana? Oh, saya ini sudah di PHK. Saya gak ada pekerjaan. Andaikan kalau adiknya Kak Chan gak cerita sama Kak Chan keadaannya seperti apa, Kak Chan gak tahu keadaannya. Apa sih yang saya harus doakan adikku? Kayak gitu. Ketika adiknya Kak Chan cerita sama Kak Chan, sama keluarganya, sama mama juga, kita bisa bantu. Kamu jangan khawatir ya, kalau butuh apa-apa hubungi. Kak Chan sampai ngomong kayak gini, kalau butuh apa-apa hubungi Cici. Dan kalau dia memang butuh apa-apa dia akan hubungi Cici. Dan Cici, Kak Chan akan usahakan bantu. Andai kan kalau dia gak ngomong, dia akan tanggung itu semuanya sendirian. Walaupun dia mungkin punya banyak teman-teman di sana, dia punya banyak teman. Tetapi tetap tempat yang teraman, tempat yang dia paling nyaman untuk cerita apa adanya, tetap di keluarga. Karena keluarga pasti tetap peduli, tidak peduli seberapa jauh jaraknya kita, tidak peduli mungkin kita sudah jarang komunikasi, tetap keluarga yang paling peduli sama kita. Dan akhirnya Kak Chan selalu bawa dalam doa, Tuhan berikan adikku pekerjaan, Tuhan mampukan dia. Walaupun Kak Chan sudah panggil, ayo kamu balik aja ke Makassar, di sini kamu lebih terjamin. Dia tetap gak mau, saya mau tetap di Bali C. Dia berkata seperti itu. Kak Chan selalu doa tiap malam. Kak Chan berdoa Tuhan berikan dia pekerjaan. Dan akhirnya hari ini dia diterima untuk dia diterima bekerja di suatu tempat, tetap juga di Bali kayak gitu. Itu kalau kita cerita apa adanya sama keluarga kita, tidak peduli mungkin kita sudah jauh mungkin dari papa mama, ya papa mama terlalu sibuk, tetap kita harus inisiatif teman-teman. Ya inisiatif teman-teman untuk ngomong sama papa, sama mama, luangkan waktu. Ya, sekalipun papa mama sibuk, pasti papa mama punya waktu kok untuk mendengarkan apa yang menjadi cerita kita hari ini. Ya, jadi harus kita minta nasihat, harus keluarga kita yang paling tahu keadaan kita seperti apa. Ya, di Ulangan pasal 5 ayat yang ke-16 berkata demikian. Ini mungkin sudah ditahu di luar kepala ya, sudah dihafal maksudnya. Ini termasuk 10 perintah Allah. Kak Chan akan baca Ulangan pasal 5 ayat yang ke-16 berkata demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, bukan hanya berbicara kita tunduk, diam, respect, tetapi juga berbicara tentang kita hargai keberadaan mereka di dalam hidup kita. Hargai keberadaan mereka di dalam hidup kita. Kita libatkan mereka di dalam hidup kita. Termasuk di dalam keputusan, di dalam nasihat. Kita libatkan mereka, itu termasuk kita hormati ayah ibu kita. Bukan hanya sekedar kita minta makan, ma makan, pa uang, ma saya minta uang, mau bayar buku dan sebagainya. Bukan hanya sekedar itu, tetapi masalah pribadi kita. Apa yang kita alami sama teman kita, apa yang kita alami di sekolah mungkin, kalau sekolah online ya. Apa yang kita pelajari yang terjadi di sekolah online, kita cerita aja. Bukan hanya ketika kita butuh sesuatu, kita datang sama papa mama kita. Jadinya cuma pak uang, pak saya mau makan, ma saya mau makan, ma saya mau gadget baru. Hanya sekedar datang untuk minta, sudah. Bukan, itu bukan sikap menghormati. Ingat, menghormati ayahmu dan ibumu bukan kamu taat, tunduk, respect, tidak bantah, tidak melawan. Yang penting saya tidak melawan, yang penting saya tidak melawan, Kak. Itu sudah cukup kan? Bukan, tapi hargai keberadaan mereka. Sebagai orang tuamu, sebagai wakil Tuhan yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu untuk mendidikmu. Untuk mendidik kita, untuk membesarkan kita, hargai keberadaan mereka. Dengan cara apa? Libatkan mereka di dalam kehidupan kita. Kita gak boleh berkata begini, Pak ini urusanku, bukan urusanmu. Bukan seperti itu. Orang tua diberikan hak, otoritas atau kuasa dari Tuhan untuk mendidik kita, untuk membesarkan kita. Dengan kata lain, mereka berhak
tahu apa yang menjadi urusan kita. Kita nggak boleh bilang, Pak ini urusanku, kamu nggak usah urus, Papa nggak usah urus. No, itu bukan sikap menghargai. Jadi ingat, hormatilah ayahmu dan ibumu, yang artinya hargailah keberadaan mereka di dalam hidupmu. Bukan hanya ketika kamu butuh sesuatu saja, bukan. Teman-teman harus ngerti sampai sini dulu ya. Kalau ada yang berkata, Kak, keluargaku gak sebaik yang mungkin kakak pikirkan, gak sebaik dengan apa yang kakak katakan. Keluargaku itu sering bertengkar dan lain sebagainya ya. Sering terjadi keributan di dalam rumah. Mulailah dari kalian dulu. Ya, bukan berarti keluarga kalian rusak, keluarga kalian tidak baik, terus kalian kabur dari rumah, keluar dari rumah, tinggalkan keluarga. Karena gak baik, Kak, saya cari lingkungan baru. Bukan. Kalau kamu ada di keluargamu, berarti Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab, ya, memberikan sebuah beban untuk kamu berdoa bagi keluargamu. Ingat ini teman-teman, ya, keluargamu hancur, ya maaf ya kalau kakak katakan gini, keluargamu mungkin ada yang hancur, mungkin papa mama cerai, atau mungkin tidak harmonis di rumah. Bukan berarti itu menjadi alasan kita kabur dari rumah, kita kabur dari keluarga, kita menjauh dari keluarga, kita akhirnya menjadi orang yang asing di keluarga. Bukan, kamu ada di keluargamu karena Tuhan punya rencana atas keluargamu melalui hidupmu. Kakak ada di dalam keluarganya kakak karena Tuhan punya rencana atas keluarganya kakak melalui hidupnya kakak. Kakak cerita ya, kakak punya keluarga. Mama papanya kakak itu bukan kandung, bukan papa mama kandung. Saudaranya kakak juga bukan saudara kandung di rumah. Kakak gak pernah memberontak sama Tuhan, beneran. Kenapa saya ditaruh di keluarga seperti ini? Kenapa saya gak ditaruh di keluarga kandung aja? Itu kan jauh lebih baik. Kakak gak pernah memberontak. Kelas 5 SD kakak tahu itu. Tapi kakak gak sama tuh seperti yang di film-film. Akhirnya keluar dari rumah, cari papa mama yang asli seperti apa, di mana? Gak. Puji Tuhan, dari kecil kakak belajar untuk mengucap syukur. Setidaknya kakak bukan menjadi anak jalanan, di luar minta-minta, di luar mengemis, di luar yang tidak tahu arah hidupnya seperti apa. Kakak bersyukur, ya Tuhan, terima kasih untuk papa mama. Sekalipun mereka bukan papa mama kandung, kakak mengucap syukur. Setidaknya saya punya tempat yang aman, tempat yang bisa saya jadi apa adanya, tempat di mana saya diterima apa adanya. Kalau kamu punya papa mama di rumah, hargai mereka, hormati mereka. Gak usah mengeluh, Tuhan kenapa saya dilahirkan di keluarga seperti ini, kenapa papa mamaku seperti ini, kenapa papa mamaku gak kaya seperti orang lain. Remember ya, Tuhan punya rencana atas keluargamu melalui hidupmu. Belum tentu keluargamu keluargamu itu rusak, keluargamu itu sepertinya aduh keuangannya susah melulu kayak gitu, banyak masalah. Belum tentu kamu akan alami ke depannya. Tuhan taruh kamu di dalam keluargamu untuk kamu bisa berdoa buat keluargamu. Ya, mungkin kamu nggak bisa lakukan banyak hal. Mungkin Kak, saya mau bantu papa mama cari uang sekolah kayak gitu ya. Sepertinya susah karena saya harus sekolah. Mungkin kita nggak bisa bantu banyak hal, tapi kita bisa bantu dari hal yang sederhana, yaitu berdoa bagi keluarga. Berdoa bagi keluarga, hormati tetap ayahmu dan ibumu, apapun keadaan mereka. Mungkin mereka penuh keterbatasan, gak bisa memberikanmu seperti orang lain, teman-temanmu yang lain dapatkan. Tetap hormati, hargai. Setidaknya papa mamamu tetap terus berjuang. Anakku harus sekolah, anakku harus sukses. Itu dia, itu keinginan papa mama loh. Ya, jadi teman-teman jangan beda-bedakan ya. Temanku punya keluarga enak banget ya, harmonis banget ya, saya mau tinggal di sana. No. Keluarga temanmu gak bisa gantikan keluargamu. Tuhan sudah taruh, berarti Tuhan sudah punya rencana dan Tuhan mau pakai hidupmu. Kakak punya 3 tips, cepat aja ya. 3 tips bagaimana caranya kita membangun atau membereskan kondisi keluarga. Mungkin keluarga kita gak deket, keluarga kita mungkin tidak harmonis kayak gitu. 3 tips, tapi itu dimulai dari kalian. Ya, tidak perlu menunggu papamu, atau tidak perlu menunggu mama yang memulai semuanya, tidak perlu menunggu kakak, atau kalau kamu seorang adik ya, atau tidak perlu menunggu adikmu kalau kamu seorang kakak untuk memulai. Tetapi ketika kamu dengarkan firman Tuhan hari ini, dan paling penting ketika kamu adalah anak Tuhan yang tahu kebenaran ya,
yang tahu kebenaran. Kalau hari ini kamu dengar kebenaran ini, berarti ini menjadi tanggung jawabmu, kamu yang memulai duluan. Gak perlu tunggu, kalau kita saling tunggu, tidak akan terjadi apa-apa. Pemulihan harus terjadi dimulai dari satu orang yang benar-benar mau. Kalau kamu mau terjadi pemulihan dalam keluargamu, mulailah dari kamu dulu. Jangan tunggu papa mamamu, jangan tunggu saudara-saudaramu. Mulailah dari kamu dulu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kalau kamu diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, berarti Tuhan menaruh sebuah beban. Ini beban untuk keluargamu, doakan mereka. Melalui tanganmu, melalui doamu, melalui tangisanmu, ada pemulihan terjadi di keluargamu. Mulai dari kita dulu ya teman-teman ya. Mulai dari kita dulu. Yang pertama, tips yang pertama, bagaimana caranya kita membereskan kondisi keluarga kita, yaitu membangun komunikasi di dalam keluarga. Ya, membangun komunikasi di dalam keluarga. Hubungan kita tidak mungkin bisa tambah dekat kalau nggak ada komunikasi. Kalau kita kumpul di ruang keluarga cuma nonton aja, main game, pas itu sudah jam 10 masuk kamar tidur, tidak ada komunikasi, tidak ada hubungan yang terbangun sekalipun kalian duduk dekat-dekatan. Tidak ada hubungan yang terbangun. Tapi ketika kita mulai komunikasi, kita tinggalkan gadget kita dulu sementara. Kita ngomong, "Pak, bagaimana pekerjaannya hari ini? Pak, toko gimana hari ini?" Mungkin kita bisa tanya-tanya cerita-cerita kayak gitu. Ya, atau mungkin kita bisa cerita, "Pak, tadi ujianku dapat 100 loh. Pak, tadi temanku lucu banget ketika presentasi," kayak gitu. Kita bisa cerita, kita bisa having fun sama keluarga kita. Ya, bangun komunikasi. Kayak tadi Kak Chan bilang, kalau papa mama kita pendiam, terus kita juga pendiam, ya. Kita yang harus berusaha untuk menjadi anak yang inisiatif untuk komunikasi, untuk membangun komunikasi. Seperti yang tadi Kak Chan sudah lakukan. Mamanya Kak Chan pendiam, kakaknya berusaha. Adiknya Kak Chan juga kakak yang tanya, "Bagaimana pekerjaanmu tadi? Kenapa kamu pulang telat?" Kakak berusaha cari bahan untuk kakak cerita. Bangun komunikasi. Ya, membangun komunikasi. Kalau kita bangun komunikasi, kita akan membuat hubungan kita sama keluarga kita semakin dekat. Kalau mungkin ya sekarang saudara yang jauh, "Kak, saya sepertinya sudah agak jauh dari papa mama, terlalu sibuk." Ya, kamu mulai duluan bangun komunikasi. Mungkin hal simpel, "Pak, sudah makan? Pak, saya bikinkan minum ya." Hal yang simpel seperti itu. Ya. Oke, yang pertama kita harus bangun komunikasi. Bangun komunikasi dengan sengaja. Gak perlu tunggu-tungguan ya. Gak perlu, "Aduh itu kan tugasnya papaku, tugasnya mamaku, tugasnya saudaraku." No. Tugasmu sekarang. Yang kedua, ajak ibadah bersama-sama. Apalagi sekarang online, gampang banget, tinggal buka laptop, YouTube, selesai. Ibadah sama-sama. Ya kan? Apalagi mungkin kalau di rumah papa mama belum ada yang percaya sama Tuhan Yesus. This is your time. Ini waktumu bawa mereka kepada Yesus. "Aduh Kak, saya sudah putarkan ibadah tapi gak dinonton." Gak apa-apa, tetap aja setia, konsisten, setiap. Ayo Pama ibadah. Suatu hari pasti Tuhan akan kerjakan keselamatan untuk keluargamu. Ajak ibadah sama-sama, ya kan? Yang ketiga, ajak berdoa bersama-sama. Ya, bangun mesbah keluarga. Kalaupun kalian merasa terlalu susah Kak bangun mesbah keluarga, dimulai dari hal yang sederhana dulu. Pas makan bareng, "Pak, saya pimpin ya dalam doa ya." Kita berdoa dulu ya Pak, Ma. Saya yang pimpin. Gak perlu kata-kata yang bagus, gak perlu kata-kata yang wow, kata-kata yang sederhana aja. Yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan dan keluarga. Itu Tuhan dengar, Tuhan senang. Gak perlu kata-kata yang puitis, gak perlu. Cukup bilang, "Tuhan terima kasih atas makanan ini. Kami mengucap syukur, Engkau baik. Dalam nama Yesus kami mau makan, amin." Kayak gitu aja. Dimulai dari itu. Ajak doa sama-sama ketika makan. Nanti perlahan-lahan bisa doa bareng sama-sama satu keluarga. Ya, kakak juga mau cerita tentang ajak doa bersama. Ketika pada bulan 7 tahun lalu, tahun 2020, mamanya kakak itu jatuh sakit. Kakak itu, kalau mamanya kakak itu sakit, kakak gak pernah doakan secara langsung. Gak pernah. Ya, kakak jujur aja, gak pernah. Malu kayak gitu ya, malu bener. Kalau mamanya kakak sudah tidur, baru kakak doakan, kakak tumpang tangan. Kakak usahakan suaranya kakak gak kedengaran, supaya mamanya kakak gak terbangun kayak gitu. Tapi ketika pada bulan 7 kemarin, tahun 2020, mamanya kakak jatuh sakit,
Itu kakak ajak, udah tahu dari keberanian dari mana kayak gitu. Kakak ajak adiknya kakak, yuk kita berdoa sama-sama untuk mama di rumah sakit. Kakak yang pimpin. Dan itu benar-benar hadirat Tuhan itu mengalir. Kakak yang ajak itu pertama kali, for the first time, kakak berusaha memberanikan diri. Kakak ajak adiknya kakak, yuk kita doakan mama sama-sama. Itu gak pernah kakak lakukan. Adiknya kakak sampai nangis. Padahal adiknya kakak itu ya jarang nangis, jarang banget untuk nangis. Dia sampai nangis ketika doakan mama. Bukan karena ketakutan mama nanti kenapa-kenapa, enggak. Padahal mamanya kakak tuh sudah baik, sudah mulai pulih. Tapi enggak tahu pada hari itu kakak tergerak, yuk kita doa ya sama-sama untuk mama. Akhirnya sekarang enggak malu doakan mama. Kalau doa sama adiknya kakak enggak malu. Karena mulai memberanikan diri. Kalau kakak bisa, teman-teman juga pasti bisa. Ya, singkirkan rasa malumu demi pemulihan untuk keluargamu ya teman-teman ya. Oke, ingat 3 cara ini. 3 cara ini dimulai dari kita dulu. Gak usah tunggu siapapun. Gak usah tunggu kakak-kakak nanti datang di rumahmu dan ngomong, gak perlu, dimulai dari kamu dulu. Hai anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, hai anak-anak Tuhan yang diutus di keluarga-keluarga. Engkau punya kuasa dan urapan itu untuk membawa pemulihan di dalam keluarga. Sekalipun kamu gak bisa lakukan banyak, tetapi dari lututmu, dari mulutmu yang mau berdoa dan mulai melangkah dengan hal sederhana, pemulihan pasti terjadi. Oke? Loving your friends, but remember, your friends cannot change your family. So, love your family, then love your friends. Kasihilah keluargamu melebihi daripada engkau kasihi teman-temanmu. Ya, keluargamu yang pertama. Tuhan yang pertama, and then keluarga. Itu teman-teman kita, orang-orang di sekeliling kita. Jadi jangan kebalik. Ya, jangan sampai juga kita utamakan teman kita lupakan Tuhan. Kayak gitu. No, ingat Tuhan dulu, keluarga, baru teman-teman di sekitar kita. Ya, jangan sampai kebalik teman-teman. Ya, ingat ya, siapapun tidak bisa menggantikan keluargamu. Selagi masih ada keluargamu sekarang, papa mamamu, saudara-saudaramu, pakai waktu ini, pakai kesempatan ini untuk membangun hubungan, untuk menciptakan momen-momen yang berharga yang tidak bisa dilupakan seumur hidup. Sebelum nanti waktunya semuanya pasti akan berpisah, karena gak ada yang abadi. Ya, jadi pakai waktu ini teman-teman ya. Oke, kita sama-sama mau membangun, kita sama-sama berusaha untuk membangun keluarga kita, ya, membawa pemulihan di keluarga kita. Kakak percaya kalian semuanya pasti bisa. Yuk, kita sama-sama tutup Alkitabnya. Kita sama-sama mau nyanyikan sebuah lagu, ya. Nah, teman-teman, kakak mau lakukan sesuatu, ya. Hari ini kakak nggak worship sampai mau altar call sampai apa pemulihan kayak gitu, enggak, ya. Tapi kita mulai dari hal yang sederhana. Nah, kalau teman-teman hari ini yang lagi ada di rumah, yang ikuti ibadah online, mungkin ada papa mama di situ, papa mama nggak sibuk, ya. Atau papa mama lagi ada di rumah nggak sibuk, nggak ngapa-ngapain, ajak papa mamamu sekarang sama-sama denganmu sekarang, ya. Ajak papa mamamu, ajak saudara-saudaramu, bahkan mungkin adikmu yang paling kecil, ya. Tapi pastikan adikmu yang paling kecil itu sudah selesai ibadah Eagle Kids-nya, sudah selesai dulu ibadah All Star-nya dan Super Trooper-nya, ya. Jangan lagi ibadah langsung ditarik, ya. Tunggu selesai dulu kayak gitu, ya. Atau pastikan adikmu nggak lagi ngapa-ngapain. Usahakan ada papa mama, ada adik-adik, ada kakaknya, ya. Di saat ini juga di ruangan di mana kalian berada. Kalaupun adanya papa mamanya pergi, aduh papa mamaku keluar, ya nggak apa-apa, it's okay. Ya, mungkin ada saudara-saudaramu, nggak apa-apa di situ, ya. Nah, apa yang kita mau lakukan? Nanti sepanjang kita praise, sepanjang kita nyanyikan lagu ini, kakak ajak semuanya teman-teman gandengan tangan sama papa mamanya, gandengan tangan sama saudara-saudaranya, ya. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh iman dan keyakinan Tuhan akan memulihkan keluargamu mulai dari saya dulu. Gak usah malu, jangan malu ya, ingat. Tidak akan ada pemulihan kalau masih simpan rasa malu. Jangan malu, oke? Ya, bisa panggil papa mamanya sekarang, bisa panggil saudara-saudaranya. Ya, kita akan menyanyikan lagu ini sama-sama di hadapan Tuhan.
saudara-saudaranya, Mama, I love you so much. Adek, Koko, Cece, Meme, Titi, I love you so much. Saya mengucap syukur Tuhan taruh saya di tengah-tengah kalian. Saya mengucap syukur Tuhan memberikan keluarga seperti kalian semuanya. Saya mengucap syukur punya papa mama seperti sekarang. Saya mengucap syukur punya keluarga seperti sekarang. Saya mengasihimu papa mama. Saya mengasihimu saudaraku. Ya, jangan malu katakan itu. Dan setelah ibadah ini selesai, kalau teman-teman punya gadget, ya punya WA, bisa kirim teks, kirim pesan ke temannya, ya entah lewat WA atau Instagram, ke teman-temannya yang mungkin kalian rasa dekat, sahabat kayak gitu ya, atau teman sekolah, teman Eagle Kids ya, teman-teman CG kayak gitu, kalian bisa kirim ke mereka. Saya bersyukur punya teman seperti ini. Saya mengasihimu. Tuhan Yesus juga mengasihimu. Ya, lakukan ini. Kita mulai dari hal yang sederhana untuk membawa pemulihan bagi keluarga kita. Ya, teman-teman ya, jangan malu. Dan bagi teman-teman mungkin yang papa mamanya gak ada di tempat, setelah ini mungkin kalau papa mamanya pulang balik, jangan lupa langsung peluk papa mamanya. Pak, saya bersyukur punya papa dan mama. Terima kasih sudah merawat saya. Ya, terima kasih sudah membesarkan saya. Saya mengasihimu. Tuhan Yesus sayang sama papa dan mama. Ya, jangan malu ya. Dan bagi teman-teman, ya maaf kalau kakak harus katakan ini. Mungkin ada yang dari kecil gak punya keluarga. Jangan sedih, jangan khawatir. Tuhan Yesus itu selalu baik. Kalau kita gak punya keluarga di rumah, keluarga seperti orang lain, Tuhan selalu menyiapkan keluarga yang kedua, yaitu keluarga di dalam Tuhan. Ya, yaitu teman-teman di Eagle Kids, teman-teman di CG. Ya, jadi jangan sedih. Kalian punya teman-teman, kalian punya saudara. Ya, kalian punya keluarga kedua, keluarga rohani, keluarga di dalam Tuhan. Kalian punya kakak-kakak, pemimpin rohani yang bisa menjadi orang tua rohanimu. Ya, yang bisa mendidikmu juga, membawamu, menuntunmu ke dalam jalan yang benar. Ya, jadi jangan sedih, jangan merasa, aduh saya gak punya keluarga, I am useless. Aduh saya ini gak berguna, gak ada berkat dong di dalam hidup saya. Enggak, Tuhan gak seperti itu. Ya, Tuhan itu baik, selalu menyiapkan keluarga yang kedua, keluarga rohani. Ya, ada kakak rohani yang menjadi orang tua rohani. Ada teman-teman CG yang menjadi saudaramu di dalam Tuhan. Habis ini juga teman-teman bisa WA pemimpin rohanimu, orang tua rohanimu, kakak-kakak. Kakak-kakak, saya mengasihimu. Terima kasih ya sudah menjadi orang tua rohani bagi saya. Atau di dalam grup CG, bisa WA juga kirim di grup CG. Terima kasih ya teman-teman sudah menjadi saudara rohani bagi saya. Ingat ya, tidak punya keluarga bukan berarti kita terbuang. Kita tetap berharga. Seperti kakak, ya, kakak gak punya keluarga asli, keluarga kandung. Tapi Tuhan selalu punya cara supaya kakak tetap merasakan yang namanya cinta kasih, hangatnya itu punya keluarga itu seperti apa. Ya, oke teman-teman jangan sedih ya. Oke, nah habis ini lakukan ini semuanya ya. Dan bagi teman-teman Voltage mungkin ada yang belum tergabung dalam CG, kakak mau ajak ya kesempatan kali ini, yuk gabungkan dirimu di dalam CG supaya kamu punya keluarga rohani di mana juga kita bisa saling didukung, didoakan, kita juga dipimpin oleh pemimpin rohani kita dituntun. Yuk libatkan dirimu, joinlah di dalam CG. Kalau ada teman-teman yang mau, teman-teman bisa nanti chat di Instagramnya Eagle Kids GMS @EagleKidsGMS. Bisa kirim pesan di situ dan berkata, Kak saya mau gabung CG. Ya nanti ada kakak-kakak yang akan tuntun dan arahkan. Ya, oke teman-teman, pastikan teman-teman semuanya sudah terlibat di dalam CG. Pastikan teman-teman semuanya sudah punya keluarga rohani, yaitu di dalam CG. Ya, oke kita ulangi sekali lagi lagu ini ya. Kalau masih punya papa mama di situ, masih ada papa mama di samping situ, ya tetap gandeng lagi tangannya dan sambil senyum. Nyanyikan lagu ini, senyum dengan mereka. Ya, kita ulang lagi lagu ini dari awal. Sekali lagi sebelum kita doa berkat. Bisa
keluarga. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengizinkan kami merasakan cinta kasih, merasakan hangatnya memiliki keluarga. Terima kasih ya Tuhan untuk papa, terima kasih ya Tuhan untuk mama, terima kasih ya Tuhan untuk saudara-saudaraku yang imut dan lucu yang sangat saya kasihi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saya bersyukur memiliki mereka. Kami bersyukur ya Tuhan memiliki keluarga yang luar biasa. Kami tahu Tuhan punya rencana atas keluarga kami melalui hidup kami ya Tuhan. Tuhan, pakai kami anak-anak-Mu ya Tuhan untuk membawa hadirat Tuhan, membawa cinta kasih Tuhan, membawa berkat di dalam keluarga. Pakai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mempunyai keluarga kedua, keluarga rohani di dalam Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kakak-kakak, untuk pemimpin-pemimpin rohani yang menjadi orang tua rohani bagi kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk teman-teman CG yang Tuhan berikan bagi kami sebagai saudara kami. Oh Tuhan, terima kasih, Engkau sangat baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari anak-anak angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pengurapan yang kudus daripada Allah Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalian adalah generasi yang diberkati, kalian adalah generasi yang diurapi, kalian adalah generasi anak panah yang dipakai Tuhan besar untuk membawa kebangunan rohani dimanapun kalian berada, dimulai dari keluargamu. Terimalah berkat dan urapan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.